Gurun pasir identik dengan cuaca yang panas dan juga unta. Siapa yang pernah melihat unta secara langsung? Unta menjadi salah satu hewan yang hidup di daerah kering dan panas dengan baik. Tapi kenapa unta bisa berjalan dengan baik di pasir yang cukup sulit? Padahal dengan bobot unta yang lebih besar dibanding manusia, bisa membuat cukup sulit untuk berjalan di atas pasir. Lalu bagaimana cara mereka bisa bertahan hidup dengan baik di gurun pasir ya? Yuk kita cari tahu jawabannya. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Kapal gurun. Berdasarkan Scholarships in India, unta dijuluki kapal gurun karena dapat mudah beradaptasi dengan kondisi panas. Cara bertahan hidup. Hewan dengan kaki 4 memiliki beberapa bagian tubuh yang bisa membantu unta untuk beradaptasi di gurun. Bagian tubuh unta yang membantunya beradaptasi diantaranya punuk, kaki panjang, rambut panjang, dan kelopak mata khusus. Punuk unta ini memungkinkan untuk menyimpan makanan dan minuman. Lalu rambut panjang pada bagian badan membuat unta tetap hangat saat malam hari. Kaki panjang unta kuat dan memiliki otot yang juga kuat sehingga memungkinkan untuk membawa beban berat dalam jarak jauh. Unta juga memiliki bagian tubuh semacam kuku sebanyak 2 buah pada setiap kaki. Dalam hal berjalan, unta memiliki bantalan lebar yang menghubungkan kedua jari kakinya. Bantalan ini akan menyebar saat kaki unta menyentuh permukaan pasir. Fungsinya untuk menyangga unta di atas pasir lepas dengan kinerja yang sama seperti sepatu salju untuk membantu manusia berjalan di atas salju. Selain itu, bantalan ini juga berfungsi supaya unta bisa menggenggam permukaan bumi yang berpasir dengan kuat, lalu mencegah kaki unta tenggelam dalam pasir. Kuku kaki unta juga berfungsi untuk melindungi kaki dari kerusakan akibat benjolan. Kedua kaki unta juga akan naik turun bersamaan menghasilkan gerakan berayun. Berdasarkan Kids Connect, unta merupakan pelari yang tangguh dan bisa mencapai kecepatan tertinggi hingga 40 mil per jam dalam waktu singkat, secepat kuda. Unta juga bisa berlari dalam jarak yang lebih jauh lagi dengan kecepatan 25 mil per jam. Gak cuma itu kids, unta juga bisa menutup lubang hidungnya terhadap debu yang berterbangan. Mata unta juga terlindungi dengan bulu mata yang tebal. Dengan semua bagian tubuh yang memiliki fungsi baik ini, membuat unta dapat beradaptasi dengan baik di iklim panas dan kering. Unta juga dapat berjalan jauh tanpa makan dan minum selama beberapa minggu. Jenis-jenis unta. Ada 2 jenis unta yang memiliki perbedaan fisik dan juga lokasi loh. Pertama, unta berpunuk 1 atau unta dromedaris yang ada di padang pasir di Timur Tengah, Arab, dan Afrika Utara. Kedua, unta berpunuk 2 atau unta Bactrian yang berasal dari gurun Gobi di Tiongkok dan Stepa Bactrian dari Mongolia. Nah kids, itulah beberapa fakta tentang unta yang bisa bertahan hidup di gurun pasir. Setelah ini yuk kita lihat fakta menarik dari Arab Saudi. Arab Saudi menjadi salah satu negara yang sudah familiar bagi masyarakat Indonesia. Selain itu, negara ini juga dikenal sebagai negara religius dan memiliki budaya yang unik. Yuk kita lihat apa saja fakta menarik dari Arab Saudi. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Enggak memiliki sungai. Menjadi salah satu negara terbesar dengan luas 2.149.690 km persegi, tapi sebenarnya negara ini nggak memiliki sungai loh. Terletak di Asia. Banyak yang menyebutkan kalau Arab Saudi disebut sebagai negara Timur Tengah, tapi secara geografis, Arab Saudi sebenarnya terletak di benua Asia, tepatnya Asia Barat, dan menjadi negara terbesar kelima di Asia. Larangan merokok. Pada 2012, Arab Saudi mulai menetapkan larangan untuk merokok di kantor pemerintahan dan tempat-tempat publik termasuk shisha.
Selain itu, negara ini juga melarang penjualan tembakau pada anak-anak. Ibu kota sebenarnya bukan Mekah. Kota Mekah menjadi kota yang populer di dunia karena menjadi tujuan perjalanan haji. Dan bisa jadi banyak yang menganggap kota ini sebagai ibu kota Arab Saudi. Tapi kids, ibu kota negara ini sebenarnya adalah kota Riyadh. Selain jadi ibu kota, kota ini juga menjadi kota terbesar di Arab Saudi. Raja Abdullah, raja terkuat. Berdasarkan data dari majalah Forbes, Raja Abdullah merupakan raja terkuat ke-8 di dunia dan paling berpengaruh untuk masyarakat muslim. Pemerintahan Arab Saudi berbentuk monarki. Pemerintahan negara ini merupakan monarki, maka dipimpin oleh seorang raja. Namun berbeda dengan Inggris yang berbentuk monarki konstitusional, kerajaan Arab berbentuk monarki absolut yang menandakan bahwa semua kekuasaan berada di tangan raja. Kerajaan mulai didirikan pada 23 September 1932 yang dipimpin Raja pertama Ibnu Saud. Terkenal sebagai negara minyak. Selain terkenal sebagai negara haji, Arab Saudi juga dikenal sebagai negara pengekspor minyak terbesar di dunia, mengontrol cadangan minyak terbesar kedua di dunia, dan memiliki cadangan gas terbesar ke-6 di dunia. Memiliki bandar udara terbesar di dunia. Bandar Udara Internasional Raja Fahd berdiri di atas lahan sekitar 77.600 hektar, terletak 20 km ke arah barat laut dari kota Dammam di Arab Saudi. Bandara yang diresmikan pada 1999 ini menjadi salah satu bandara terbesar di dunia dan dioperasikan oleh General Authority of Civil Aviation. Menggunakan kalender bulan Islam. Arab Saudi menggunakan kalender bulan Islam yang mulai digunakan pada 622 Masehi, yaitu tahun Nabi Muhammad hijrah dari Mekah ke Madinah. Menjadi salah satu pendiri OPEC dan OKI. Organisasi negara-negara pengekspor minyak bumi tergabung dalam Organization of the Petroleum Exporting Countries atau yang disebut OPEC. Didirikan melalui konvensi Baghdad yang diadakan di Baghdad, Irak pada 10–14 September 1960 oleh 5 negara pendiri lainnya. Selain itu, Arab Saudi juga menjadi pemrakarsa lahirnya OKI atau Organisasi Konferensi Islam yang sekarang menjadi Organisasi Kerjasama Islam. Nah, kids, itu dia beberapa fakta menarik dari Arab Saudi, salah satu negara yang masih dipimpin oleh raja. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!